Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Video ini merupakan bagian kedua atau lanjutan dari video saya yang sebelumnya mengenai sifat-sifat dari matriks inverse. Sumbernya masih tetap sama, yaitu dari buku Elementary Linear Algebra, karangan Ron Larson. Oke, kita lihat kembali sifat-sifat dari matriks inverse. Dua sifat ini sudah dibahas pada video yang sebelumnya. Kita akan membahas sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Mari kita melihat bagaimana inverse dari matriks yang dikalikan dengan konstanta. Misalnya matriks A seperti ini, dan sebuah konstanta C sama dengan 3. Maka, apabila kita mengalikan 3 dengan matriks A, kemudian kita cari inverse-nya, maka kita akan mendapatkan matriks yang, kalau kita lakukan ya, dengan melakukan adjoin dari perkalian 3 kali A, 3 kali matriks A, maka kita mulai dengan kita membagi 3 baris yang pertama untuk mendapatkan baris pertama yang baru, kemudian 3 kali negatif 3 kali baris pertama, kita jumlahkan dengan baris kedua untuk mendapatkan baris kedua yang baru, sehingga matriksnya akan menjadi seperti ini, yang di bawah ini ya. Kemudian, kita akan menghilangkan ya, atau membuat elemen pada baris ketiga kolom pertama untuk menjadi sama dengan 0, karena di situ adalah negatif 18, kita gunakan 18 kali baris pertama, sehingga didapatkan matriks yang baru seperti ini. Nah, kolom pertama sudah beres. Ya. Kita lanjutkan dengan baris kedua, ya, untuk membuat kolom kedua seperti yang kita harapkan. Nah, kita bagi saja dengan 3 supaya baris kedua kolom kedua itu menjadi 1. Ya. Kemudian, menggunakan baris kedua yang baru, kita buat kolom kedua dari baris pertama menjadi sama dengan 0 dengan kita jumlahkan dengan baris kedua ya. Nah, hasilnya adalah matriks yang seperti ini. Kemudian, kita menggunakan 12 kali baris kedua, kita jumlahkan dengan baris ketiga untuk mendapatkan baris ketiga yang baru, yaitu 0, 0, negatif 3, 2, 4, 1, sehingga matriksnya menjadi seperti yang ada di samping ini. Ya. Oke, kalau kita lihat lagi yang di ini ya, yang di baris ketiga, kolom ketiga itu negatif 3. Ya. Untuk membuatnya jadi 1, kita cukup bagi dengan negatif 3. Ya. Untuk menjadi positif 1. Sehingga didapatkan baris ketiga menjadi seperti ini. Nah, kita gunakan baris ketiga yang baru, jumlahkan dengan baris kedua untuk mendapatkan baris kedua yang baru, sehingga matriksnya akan menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, ya, kita gunakan juga baris ketiga, kita jumlahkan dengan baris pertama untuk mendapatkan baris pertama yang baru, sehingga matriks di sisi kanan, ya, matriks di sisi kanan ini akan dalam bentuk matriks identitas, dan yang di sisi kiri ini adalah inverse. Ya. Nah, kita ingat lagi, ya, ini adalah inverse dari perkalian antara matriks A dengan C. Ya. Hasilnya adalah seperti yang di bawah ini ya, sama. Ini saya tuliskan lagi di sini tanpa matriks identitasnya. Sekarang, tadi dikatakan bahwa skalar kali A diinverskan, hasilnya sama dengan 1/C kali inverse dari A. Nah, kita ingat ini di contoh-contoh sebelumnya, ya. Kita sudah tahu A, kita sudah tahu inverse dari A, dan kita tahu C sama dengan 3. Sehingga mencarinya itu lebih mudah. Jadi, langkahnya sudah tidak saya ulangi ya, langkah mencari inverse dari A, kita kalikan 1/3 kali inverse dari A. Kita kalikan 1/3 dengan inverse dari A, didapatkan hasil seperti ini. Ya, negatif 2/3, negatif 1, negatif 1/3, negatif 1, negatif 1, negatif 1/3, dan seterusnya, yang ternyata hasilnya sama dengan operasi sebelumnya, di mana kita mengalihkan dulu
skalar dengan matriks A, kemudian kita inverskan. Nah, yang terakhir adalah mengenai inverse dan transpose. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara inverse dan transpose. Kita tahu sebuah matriks, misalnya kita punya matriks A, ya, dan inverse-nya adalah seperti ini. Kita cukup memutar. Nah, inverse dari inverse dari transpose matriks A ini kita cari dengan tentu saja operasi baris elementer, ya. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Saya mungkin tidak akan menjelaskan lagi proses ini ya, Anda bisa melihatnya. Nah, tujuan akhirnya tentu saja mendapatkan matriks di sisi kanan menjadi matriks identitas. Nah, oke, ini adalah mendapatkan baris pertama yang baru. Kita gunakan pertama 6 kali baris ketiga, kemudian kita juga gunakan setelahnya, setelah dapat matriks yang ini, ya kita lihat kita gunakan negatif dari baris kedua. Nah, ternyata ini adalah inverse ya. Nah, dari hasil operasi baris elementer didapatkan inverse dari transpose matriks A adalah seperti ini, minus 2, minus 3, minus 2, minus 3, minus 3, minus 4, minus 1, minus 1, minus 1. Kita sudah tahu bahwa inverse dari matriks A adalah minus 2, minus 3, minus 1, minus 3, minus 3, minus 1, minus 2, minus 4, minus 1. Dan jika kita putar, ternyata hasilnya adalah sama, ya, apabila kita transpose dari inverse dari matriks transpose ternyata sama dengan transpose dari matriks inverse. Nah, ternyata hubungan ini bisa dibuktikan. Sampai di sini video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.